kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau saat pagi hari ini kita masih bisa bertemu walau dalam ibadah online. Tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi kuasa Tuhan bekerja bagi kita semuanya. Kita akan sama-sama menaikkan puji-pujian kita, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita satukan roh kita saat pagi hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Di saat ku lemah dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku ke atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari yang dapat ku berbuat. Di saat ku lemah dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan
yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan di tengah keadaan yang begitu sulit bagi kami semua Bapa. Tapi kami mengucap syukur karena saat pagi hari ini kami boleh mengangkat pujian kami kepada Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang patut kami tinggikan, hanya Engkau yang patut kami muliakan saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dan yakin seperti lagu ini katakan Tuhan bahwa kami akan kuat karena ada tangan Tuhan menopang kami semua. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan ibadah online kita GSBDI Philadelphia Taman Kopo Indah. Kurang lebih 1 minggu ini kita bertemu kembali walaupun secara tidak langsung, tetapi percayalah bahwa kasih setia Tuhan langsung tertuju buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelum kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, firman Tuhan pagi hari ini mengambil tema yaitu zaman dan iman. Waktu saya melihat kembali mengenai tema jadwal kita bulan ini, Bapak Ibu Saudara, waktu pertama melihat, saya berpikir, kayaknya ini tema kurang gimana begitu ya. Tidak banget begitu. Tetapi ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan memberikan peneguhan kepada saya secara pribadi bahwa pertama, tema ini dibikin dari awal tahun. Yang tentu saya belum tahu secara persis bahwa peristiwa yang terjadi saat ini itu ada hubungannya dengan apa yang mau saya sampaikan lewat tema firman Tuhan itu. Yang kedua, bahwa tema ini tentu masih relevan sampai kapanpun, bahkan apalagi di zaman-zaman sekarang ini dengan kondisi yang ada yang bisa kita rasakan. Dan saya percaya bahwa ini semua adalah karena rencana Tuhan. Ini semua adalah karena pertolongan Tuhan buat kita semuanya. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar bersama-sama lewat firman Tuhan dengan tema zaman dan iman. Mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai yang ke-16. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai yang ke-16. Saya bacakan untuk kita semuanya, demikian firman Tuhan. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya,
yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah Injil tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dan dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah tulisan daripada Rasul Petrus mengenai hari Tuhan. Hari Tuhan di sini boleh dikatakan mengenai akhir zaman atau kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau hari di mana menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kali di dunia ini. Nah, mari sebelum kita lebih jauh melihat kebenaran firman Tuhan, karena ini adalah berbicara tentang zaman sekarang dan juga zaman yang akan kita jalani nanti, mengenai akhir zaman dan berhubungan dengan iman, mari kita simak baik-baik kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan ini mungkin menjadi sesi yang pertama dengan tema kita zaman dan iman. Berarti nanti kita akan ada sesi-sesi selanjutnya yang juga tentu akan memberkati kita semuanya. Oleh sebab itu, saya mengharap kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap stay dengan ibadah online kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan langsung kepada pokok daripada firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama kita belajar dulu tentang pengertian, ya, yaitu pengertian tentang zaman dan juga pengertian tentang iman itu sendiri. Mengenai zaman, maka kita akan bisa berbicara tentang zaman dulu atau yang sudah lewat, zaman kini yang sedang kita jalani, atau zaman yang akan datang.
Nah, untuk kita melihat hal itu juga, kalau kita membaca atau belajar dengan sejarah, maka di dalam sejarah mencatat bahwa di dalam zaman itu ada 3 hal yang berbicara tentang zaman, yang berhubungan dengan zaman itu sendiri, yaitu hubungan sosial, kebudayaan, dan teknologi. Kemudian kalau kita melihat lagi tentang sejarah juga, itu mengacu kepada ada zaman prasejarah, ada zaman sejarah, dan juga ada zaman modern yang kita jalani sekarang ini, zaman modern. Namun kalau saya melihat dari catatan Rasul Petrus ini, Bapak Ibu Saudara, maka menurut firman Tuhan berbicara tentang zaman itu juga berbicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah berbicara tentang dunia ini atau langit, bumi, dan segala isinya, termasuk manusia, binatang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang manusia itu sendiri, karena manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna, ciptaan Allah yang segambar dengan Allah sendiri. Dan Allah ingin bahwa hubungan antara dirinya dengan manusia itu terus terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, bahwa berbicara tentang zaman, maka itu juga berbicara tentang manusia. Kemudian yang ketiga, kalau saya melihat dari catatan ini juga, bahwa berbicara tentang zaman adalah berbicara tentang tatanan atau aturan. Ya. Jadi ada aturan, ada tatanan yang memang harus berlaku dan harus dijalani oleh semua makhluk, termasuk kita sebagai manusia. Itu berbicara tentang zaman. Lalu yang kedua berbicara tentang iman. Iman adalah tentu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan atau kepada penguasa atau kepada pencipta kita. Itulah iman, percaya kita. Penyerahan hidup kita juga kepada Tuhan. Nah, inilah pengertian antara zaman dan iman. Nah, setelah kita mengerti pengertian antara zaman dan iman, mari kita masuk ke bagian yang kedua, yang selanjutnya, yaitu adalah bagaimana keberadaannya, baik tentang zaman dan tentang iman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut catatan Petrus, kalau kita sudah baca tadi ayat-ayatnya, maka dunia dan manusia itu akan mengalami perubahan demi perubahan. Dan perubahan ini bisa dibilang ada baiknya, namun juga ada tidak baiknya. Ada sisi positifnya, namun juga ada sisi negatifnya kalau kita mau lihat bersama-sama. Namun ingatlah bahwa kita sebagai orang Kristen atau orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus, bahwa perubahan itu tentunya itu adalah sebuah fase, sebuah perjalanan yang memang harus terjadi, yang memang harus dihadapi oleh kita. Dan bahwa dari perubahan-perubahan itu nantinya mengacu kepada yang disebut adalah akhir dari zaman. Dan kita sedang menuju ke sana semuanya tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama dalam hal ini dengan baik. Mari kita simak dengan baik beberapa kebenaran firman Tuhan hari ini. Bukankah itu juga baik perubahan-perubahan itu sendiri yang mengacu kepada akhir dari zaman yang ada sekarang adalah berhubungan dengan juga tatanan atau aturan itu sendiri. Ya. Jadi
ini sangat berhubungan, sangat berkaitan sekali. Jadi benar-benar bahwa menurut catatan Petrus tadi, antara dunia ini, manusia dan tatanannya itu akan terus mengalami perubahan demi perubahan demi perubahan, yang nantinya klimaksnya adalah yang disebut zaman akhir atau akhir zaman. Lalu seperti apa sih? Kita mau tahu perubahan-perubahan yang bakal terjadi. Nah, ini kita bersyukur sekali, kita percaya kepada Tuhan Yesus yang di dalamnya ada firman Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita bahwa kita bisa tahu, kita bisa lihat bahwa perubahan-perubahan itu sudah ada di dalam firman Allah. Sehingga dengan demikian kita akan bisa lebih bersiap-siap, kita akan bisa lebih berhati-hati, kita akan bisa lebih berjaga-jaga lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat tadi berbicara tentang dunia, bahwa akan mengalami yang namanya perubahan-perubahan, nanti kita lihat seperti apa perubahannya itu. Di dalam ayat yang ke-10 sampai 12 dari 2 Petrus pasal 3 tadi kita melihat ayat 10 sampai yang ke-12. Saya bacakan kembali. Demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kemudian sebelum kita lebih jauh melihat apa yang terjadi dengan dunia, kita baca juga di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29. Dari Injil Matius 24 ayat 29. Saya bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dari dua ayat tadi, baik di 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12 dan juga Matius pasal 24 ayat yang ke-29. Maka apa yang terjadi dengan dunia? Dunia akan mengalami goncangan, dunia akan mengalami kehancuran. Bahkan menurut Petrus bahwa dunia nanti akan dihancurkan. Unsur-unsur dunia apapun itu yang ada di tengah-tengahnya, mau tanaman, gunung, bukit, termasuk bintang-bintang, samudra atau rasi-rasi bintang dan lain sebagainya. Dikatakan oleh firman Allah, semua akan mengalami kehancuran, semua akan mengalami kerusakan. Dan itu yang akan terjadi dengan dunia, Bapak Ibu Saudara. Memang sekarang saya rasa belum ya, tetapi kita bisa melihat bahwa peristiwa-peristiwa tentang tata surya sudah mulai boleh banyak bilang terjadi gitu, dengan jatuhnya meteor dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa dunia sedang menuju ke sana. Tuhan katakan bahwa pada hari itu langit akan lenyap dengan segala gemuruh yang dahsyat di dalam 2 Petrus. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ada sebuah, ya boleh dibilang organisasi atau mungkin juga
orang punya ide untuk bikin dunia baru di planet yang baru, saudara jangan percaya. Percayalah dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin dia akan bikin di planet Mars atau di planet mana. Firman Tuhan katakan unsur-unsur dunia akan hilang lenyap, dihancurkan. Jadi mungkin nggak untuk orang bisa bikin dunia baru di sana? Nggak mungkin. Saudara jangan percaya, apalagi ikut-ikutan. Lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, lihat kebenaran firman Tuhan. Dunia akan dihancurkan. Dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang menuju kepada penghancuran. Oleh sebab itu, buat apa kita capek-capek istilahnya? Bukan berarti kita nggak boleh menjaga kelestarian alam dan lain sebagainya. Bukan, tetapi maksudnya kita nggak bisa menyangkali bahwa dunia ini nanti akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan sedang menuju ke sana. Ini berbicara tentang dunia. Kemudian berbicara tentang manusia. Nah, kita lihat berbicara tentang manusia. Di dalam 2 Petrus 3 tadi ayat yang ke-3 dan ke-6. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai yang ke-6. Saya bacakan demikian. Ini tentang manusia. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Nah, ini berbicara tentang manusia dan juga ada beberapa tentang bumi di sana. Tetapi kita juga bisa lihat di dalam 2 Timotius, mari kita lihat bersama, ini tentang manusia. 2 Timotius pasal yang ke-3. Kita membaca ayat 1 sampai yang ke-9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, kita melihat di sini tentang keadaan manusia. Apa yang terjadi dengan manusia di akhir zaman? Kalau saya boleh simpulkan secara simpel, maka di sini ada perubahan yang signifikan dari kehidupan manusia. Apa itu? Yaitu perubahan akhlak dan moral. Perubahannya bukan menuju kepada yang lebih baik, tetapi justru sebaliknya. Manusia menuju kepada perubahan yang semakin bobrok, semakin rusak. Dan ini akan terus
berjalan sampai akhir zaman itu, bahwa yang namanya kebobrokan akhlak dan moral manusia itu akan terus berkembang, berjalan sampai kepada puncaknya. Mereka semakin rusak moralnya, semakin rusak akhlaknya. Ini yang akan terjadi. Dan ini yang boleh dibilang sedang terjadi dan terus berjalan. Oleh sebab itu hati-hatilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah saya dan manusia adalah manusia juga? Kita ini semua manusia. Tapi jangan sampai kita menjadi seperti apa yang dikatakan baik di dalam 2 Petrus dan juga 2 Timotius ini. Tapi biarlah ini menjadi pemicu buat kita untuk kita berjaga-jaga menjadi lebih baik menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Itu berbicara tentang manusia. Lalu yang ketiga berbicara tentang tatanan. Tadi yang pertama berbicara tentang dunia ini dengan segala unsurnya. Ada perubahan yang sampai menuju kepada kehancuran. Demikian moral manusia terus meningkat kepada kebobrokan. Lalu apa yang terjadi dengan tatanan? Matius 24 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan untuk kita, ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Siapa itu pembinasa keji? Kalau boleh saya mempelajari dan kalau boleh saya katakan dia adalah sang antikris itu. Saya tidak akan hari ini banyak bicara tentang sang antikris itu. Mungkin minggu-minggu besok ini dengan di sesi yang selanjutnya kita akan lihat secara khusus tentang itu. Tetapi ini berhubungan dengan tatanan itu, bahwa sebenarnya siapa sih yang boleh ada di tempat yang kudus itu? Gak sembarangan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa pada harinya nanti akan ada, bahwa di tempat kudus bukan lagi orang-orang yang memang ditetapkan oleh Allah yang akan berdiri di sana, tetapi justru sebaliknya, yang akan berdiri di sana adalah dikatakan seorang pembinasa keji. Bayangkan kalau di tempat kudus itu sudah dikuasai oleh seorang yang namanya pembinasa keji. Apa yang terjadi dengan aturan-aturannya? Apa yang terjadi dengan istilahnya tatanan-tatanannya? Tentu akan menjadi berubah semuanya. Dan ini hanya salah satu contoh saja dari perubahan-perubahan itu. Kalau tadi di dalam 2 Petrus dikatakan akan tampil pengejek-pengejek. Nah, yang mengejek mana hari Tuhan dari dulu sampai sekarang belum juga nyata, tampil pengejek yang akhirnya merubah paradigma pola pikir. Kalau mereka yang gak kuat, yang gak tahu, oh iya ya, geningan sampai sekarang juga belum datang juga Tuhan Yesus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian kalau di Matius pasal 24, kalau saudara membaca, di sana akan ada ajaran-ajaran yang sesat. Ya. Penyesat-penyesat, ada mesias-mesias palsu. Nah, ini itu akan mempengaruhi kepada tatanan-tatanan dunia ini. Dan itu sedang terjadi dan akan terus berjalan sampai kepada akhirnya. Itu berbicara tentang tatanan. Boleh dikatakan menjurus kepada tatanan yang baru, yang bukan dari Tuhan tetapi berasal dari pembinasa keji tadi, yaitu antikris. Adanya kekacauan. Namun ingat sekali lagi bahwa pada akhirnya walaupun pada saat nanti puncaknya mereka berkuasa, saudara, tetapi ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, mereka semuanya akan dibinasakan. Firman Tuhan tadi katakan
dunia ini, langit, bumi, dan segala unsur dan segala isinya akan dihancurkan. Akan dihancurkan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Kalau saudara membaca di dalam Injil Matius tadi juga, maka sebelum bahwa akhirnya menuju kepada puncak di mana penguasa keji itu berkuasa, saudara sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus, kalau saudara melihat di dalam Matius, akan ada yang namanya pengangkatan. Nah, ini juga nanti akan kita bahas secara khusus, tapi tidak hari ini. Hari ini akan saya sampaikan tentang apa yang terjadi dengan zaman dan tentang iman itu sendiri. Ya, sebab itu mari tetap ikuti ibadah online kita ke depannya. Walaupun secara kondisi mungkin kita berjauhan, tidak bertemu, tapi saya mengharap bahwa Bapak Ibu Saudara tetap stay untuk tetap ikuti ibadah online ini. Apalagi dengan hubungan tema-tema yang zaman sekarang ini atau yang saat-saat ini kita akan bahas. Itu berbicara tentang zaman, Bapak Ibu Saudara. Lalu berbicara tentang iman. Bagaimana dengan iman kita? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Tadi kita sudah melihat tentang zaman, tentang manusia, dan sekarang tentang iman. Apa yang terjadi dengan iman? Kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia, yaitu Tuhan Yesus itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan memberitakan kepada kita, Tuhan Yesus mempunyai satu kekhawatiran tersendiri dengan iman. Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus melihat jauh ke depan dengan visi yang dari Allah Bapa, bahwa pada saat nanti kedatangan Dia yang kedua kali ke dunia ini, Dia melihat sebuah kenyataan. Kira-kira nanti pada saat Dia datang ke dunia itu yang kedua kali, masih adakah Dia mendapati iman di bumi ini? Artinya apa? Kita lihat bahwa tentang iman akan terjadi krisis menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting dengan iman kita akhir-akhir ini. Sungguh-sungguhlah dengan iman kita akhir-akhir ini, Saudara. Jangan main-main lagi. Karena Kristus melihat akan adanya krisis iman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebab itu, seperti yang saya katakan di awal, bahwa tema tentang zaman dan iman, pada saat saya mengecek kembali, aduh kayaknya nggak oke banget gitu ya. Tetapi setelah saya merenungkan, saya berdoa kepada Tuhan, ternyata ini yang menjadi kebutuhan kita akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang kedua, keberadaannya tentang zaman, tentang manusia, dan tentang iman. Lalu kita masuk ke bagian yang ketiga. Kalau tadi yang pertama adalah pengertiannya, kemudian yang kedua adalah keberadaannya, maka yang ketiga kita belajar tentang hubungan zaman dengan iman seperti apa. Hubungan dengan zaman itu seperti apa? Nah, kita melihat dulu Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Supaya kita bisa berjaga-jaga, supaya apa? Supaya kita bisa terhindar dengan kenyataan zaman yang berubah-ubah ini, dengan kenyataan zaman bahwa Tuhan katakan akan dihancurkan, dibinasakan. Bagaimana supaya kita tidak mengalami itu? Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, yang ini yang namanya pengangkatan. Saya akan lihat sedikit saja tentang pengangkatan. Matius pasal 24 tadi, ayat yang ke-15 sampai 22. Matius 24 ayat
15-22. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peraninan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Nah, ini tatanan. Ada siksaan yang berat, tatanannya berubah. Yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi, artinya itu puncak-puncaknya siksaan, perubahan tatanan itu. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana atau Mesias ada di sini, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahaya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar berkerumun. Ya, ini tentang akhir zaman juga, yaitu bagaimana ketika pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus sebagai penguasa. Ya, kalau ada orang yang di ladang, maka janganlah, dikatakan oleh firman Tuhan, untuk balik lagi pengen ngambil sesuatu dan lain sebagainya. Udah nggak mungkin lagi. Nah, ini berbicara tentang nanti juga tentang pengangkatan itu sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan bahas bersama-sama secara lebih detail lagi. Tetapi ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, hubungan zaman dengan iman kita, bahwa akan terjadi puncak daripada penderitaan, ya, puncak dari tatanan yang bukan dari Allah. Dan itu harus kita perhatikan. Oleh sebab itu, supaya kita bebas dari itu bagaimana? Ya. Nah, ini yang perlu kita lebih perhatikan lagi. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Karena ini adalah kuncinya kita mengalami kemenangan bersama dengan Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jika kita mau terbebas dari yang namanya penderitaan yang puncak itu tadi, Bapak Ibu Saudara, maka yang pertama adalah kita harus berpegang pada firman kebenaran. Kita kembali kepada 2 Petrus pasal 3 tadi. Kita membaca di dalam ayat yang tadi juga kita sudah baca, ayat yang ke-10 dan selanjutnya. Tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari itu, langit akan lenyap dengan segala gemuruh dan lain sebagainya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kemudian kita lihat juga ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya.
Kalau kita melihat dari ayat tersebut, maka kita bisa melihat di sana bahwa yang pertama kita harus berpegang pada firman kebenaran. Seperti saya katakan tadi juga di awal-awal bahwa beruntungnya kita punya firman, di mana firman itu memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi. Banyak hal diungkapkan di sana. Sebab itu mari baca firman Tuhan, cintai firman Tuhan, imani firman Tuhan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Peganglah firman Tuhan sebaik-baiknya dalam setiap kehidupan kita. Janji-janji Tuhan itu, karena Dia tidak pernah lalai di dalam menepati janji-janjinya. Kemudian kita melihat ayat ini juga di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius 3. Kita membaca ayat yang ke-10 sampai 17 secara cepat saya bacakan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jelas dari sana bahwa kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kita harus beriman percaya kepada firman Allah. Kemudian Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman itu timbul dari mendengar firman. Jadi jelas bahwa kalau kita berbicara tentang iman menghadapi akhir zaman, maka kita harus banyak-banyak baca firman, cintai firman, lakukan firman dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama, bahwa zaman berhubungan dengan iman. Yang kedua, kembali kepada 2 Petrus pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang ke-11 dan 14. 11 dan 14. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Yang kedua, supaya kita terhindar dari hari penghakiman yang besar itu, yang namanya akhir zaman. Selain tadi yang pertama, berpegang pada firman Tuhan, firman kebenaran itu. Yang kedua, harus hidup suci dan saleh, supaya kita kedapatan tidak bercacat dan bernoda. Jaga kekudusan. Jagalah kekudusan. Yang bekerja, jaga kekudusan. Yang berpacaran, jaga kekudusan. Yang sudah bersuami istri, jagalah kekudusan. Semuanya dalam seluruh aspek, jagalah kekudusan. Menjelang hari-hari yang terakhir, firman Allah menegaskan, mari kita hidup suci dan saleh. Betapa kita harus hidup di dalam kesucian dan kesalehan itu. Yang ketiga, supaya kita terhindar
dari zaman yang akan dihancurkan itu, supaya kita tetap punya iman. Yang terakhir dalam Matius pasal yang ke-24, kita membaca di dalam ayat 12 sampai 13. Matius 24 12 sampai 13. Dikatakan demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau tadi di dalam ayat yang lain dikatakan sebagai puncak penderitaan, maka di sini dikatakan bertambahnya kejahatan, maka kasih menjadi dingin. Oleh sebab itu nasihat firman Tuhan, supaya kita terbebas dari akhir zaman, maka kita harus taat setia beriman kepada Kristus dan firman-Nya sampai akhir. Taat dan setia kepada Kristus dan imannya sampai akhir. Jadi yang pertama, hubungannya antara zaman dengan iman. Zaman ini akan dimusnahkan, dihabiskan oleh Tuhan. Tetapi iman kita harus tetap kedapatan berpegang kepada kebenaran firman. Kita harus tetap hidup kudus, saleh. Kita harus setia sampai akhir hidup kita. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan berhubungan dengan zaman sekarang. Di zaman sekarang ini baru awal-awal. Kondisi kita sekarang kita nggak tahu, tetapi sudah begitu menggoncangkan. Oleh sebab itu, dengan adanya COVID, dengan adanya segala macam yang terjadi, mari menjadi tanda buat kita supaya kita lebih berjaga-jaga, lebih berwaspada. Mari kita akan masuk dalam doa bersama-sama. Saya akan berdoa buat kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa bersama-sama di zaman-zaman sekarang ini. Kita gak pernah tahu, tetapi ingatlah, semua ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik buat kita sebagai orang-orang percaya. Seperti Tuhan punya rencana untuk dunia ini, untuk dibinasakan. Tetapi bagi kita, rencananya adalah rencana yang penuh harapan, penuh masa depan. Mari kita akan berdoa, kita nyanyikan pujian. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tuhan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tuhan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
akhir zaman ini Bapak. Engkau tahu yang akan kami hadapi ke depan nanti Tuhan. Bahkan Engkau yang tahu yang sudah kami hadapi saat ini Bapak. Tapi kami tahu juga bahwa semuanya itu di dalam perancangan Tuhan. Semua dalam rencana Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Mari Engkau lihat, Engkau yang tahu setiap keberadaan kami Tuhan. Zaman yang kami hadapi, Engkau yang tahu Bapak. Dan kami sedang menghadapi itu dan terus akan menghadapi menuju kepada hal yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Tapi kami mau iman kami tetap di dalam Engkau Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan iman mereka Tuhan. Percaya Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna itu menyertai setiap kami. Sehingga kami tidak takut, kami tidak khawatir bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah segala situasi kondisi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Jaminan janji Tuhan itu berlaku buat kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Terus berdoa kepada Dia yang memberi kekuatan kepada kita, yang memberi kemenangan kepada kita. Haleluya, janjinya iya dan amin. Dan Dia yang berjanji, Dia akan menepatinya. Semuanya akan digenapi, semuanya akan ditepati oleh Tuhan. Bukan hanya untuk dunia dengan penghakimannya, tetapi juga bagi kita orang-orang percaya untuk menerima kemenangan dan kelepasan. Berdoa terus kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Di zaman-zaman akhir ini kami perlu firman-Mu Bapa. Roh Kudus tolong kami. Kuatkan iman percaya kami. Kuatkan teguhkan pengiringan kami kepada-Mu Tuhan. Supaya benar-benar kami menjadi orang-orang yang terus berpegang kepada firman-Mu, yang terus hidup di dalam kebenaran kekudusan Tuhan, yang terus taat setia sampai kepada akhir dari akhir kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami semuanya dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi setiap kami, setiap jemaat-Mu. Tuhan kuatkan, teguhkan kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Kita akan langsung menuju kepada perjamuan asa yang kudus. Kita nyanyikan pujian karena salib-Mu. Yang mulia
kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kasih setiamu yang sudah melepaskan, membebaskan kami dari kuasa dosa itu Tuhan. Saat ini kami akan terima tubuh dan darah-Mu yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa mengubah hidup kami, yang berkuasa memberi kemenangan, yang berkuasa memberikan kesembuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima tubuh dan darah-Mu, layakkan sucikan kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita angkat tubuh Tuhan di atas kehidupan kita. Haleluya Yesus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan tubuh Tuhan dalam kehidupan kita dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan Tuhan, di dalamnya darahnya yang berkuasa. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Engkau mengampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya bahwa lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus memulihkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami.
kami boleh ibadah sampai saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah bersekutu lihat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kuasa Allah yang besar Tuhan kerjakan buat kami semuanya Tuhan, supaya kami menjaga iman kami sampai selama-lamanya Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami semuanya. Kami percaya saat ini kami sudah dijamah oleh Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan, kami sudah dipulihkan oleh kuasa salib-Mu Bapa di surga, kuasa firman-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati pribadi lepas pribadi, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati iman percaya mereka Tuhan. Biarlah mereka terus mengiring Engkau sampai kapanpun Tuhan Yesus, sampai akhir hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Penyertaan-Mu yang sempurna menyertai setiap kami hari ini dan sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, pimpinan, penyertaan, penghiburan, persekutuan Allah Roh Kudus, memimpin, menghibur, mempersekutukan kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Untuk bangsa